Halo Sobat Lentera, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali dalam Suara Rakyat bersama saya Andrew Julian. Kalau kita berbicara mengenai wacana Wali Kota Surabaya, soal para ASN di lingkungan Pemkot Surabaya ini bisa berkantor di mana saja. Dan apakah hal tersebut penting untuk bisa dilakukan dan apakah itu efektif untuk bisa dilakukan? Pada hari ini saya akan membahas bersama dengan narasumber kita ada Dr. Anda Ece Haja Pertiwi Ayu Krisna, MM, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik, Baik ya Bu ya, sehat? Sehat, Sehat. Ibu sekarang masih bekerja di mana saja atau masih bekerja di kantor Ibu? Bekerja di mana saja, iya kalau anggota dewan kan memang punyanya rakyat, jadi kami bekerja tidak ada waktu, Ya. tidak ada tidak ada hari, semua hari kerja, jam kerja. Iya. Cuman kalau di dewan itu ada memang waktu-waktu kita harus hadir di kantor, mengingat semua harus rapat itu setelah COVID harus kembali normal. Nah, ini menurut respon Ibu Ayu sendiri, bagaimana Bu tentang wacana terhadap ASN yang bisa ngantor di mana saja? Gitu ya. Kalau buat saya, wacana itu boleh-boleh saja dan baik-baik saja. Asalkan itu sudah betul-betul dikoordinasi dan memang sudah ada aturan main dari Kemendagri yang nanti walaupun nanti ada perwali kan gitu. Mengingat di semua selama ini pasti ada tata tertib kepegawaian, ada inspektorat, ada BKD, demikian juga di dewan. Tentunya juga ada tata tertib anggota dewan yang notabene harus paling tidak juga menghadir rapat dalam jangka-jangka waktu yang tetap harus hadir. Artinya walaupun anggota dewan itu secara administratif tidak berkaitan dengan konstituen, tapi kehadiran mereka untuk menyelesaikan suatu masalah itu terpenting. Ya, mereka kadang masyarakat tidak yakin dengan hanya by phone. Iya, betul. Jadi mereka lebih cenderung kalau ketemu anggota dewannya. Itu yang saya rasakan semenjak saya jadi anggota dewan. Berarti ini sebuah wacana yang mungkin akan digodok lebih matang lagi untuk memberikan keputusan memang berjalan atau tidaknya. Nanti ASN akan bekerja di mana saja. Memang banyak sekali Ibu kalau kita mendengar dari berbagai pendapat dari masyarakat, pastinya setiap keputusan, setiap satu hal yang baru adanya pro dan kontra. Betul. Nah, dari pandangan anggota DPRD Surabaya sendiri seperti apa Bu? Menanggapi tentang pro dan kontra banyak sekali permintaan-permintaan dari masyarakat. Kita lihat dulu tinjau kembali permintaan yang seperti apa. Kalau memang itu permintaannya berupa seperti yang Pak Wali Kota menginginkan bahwa tidak perlu ASN itu hadir di kantor, tentunya pro dan kontra memang ada. Tapi kalau di sisi anggota dewan itu harus memang juga karena kita mitra kerja dengan pemerintah kota, apapun kita juga belum dengar nih wali kota menyampaikan kepada kami selaku pengawasan kinerja pemerintah kota, tentunya pengawasan anggaran juga ya. Jadi apabila itu tidak hadir, apakah selama ini tidak berkaitan lagi dengan sistem absensi dari PNS sendiri yang ada kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran. Nah, itu sebenarnya wacana tuh boleh, ya kan? Boleh saja. Akan tetapi ya itu tadi, sedangkan belum ada wacana aja PNS itu banyak yang suka korupsi waktu. Ya, bagaimana dengan kalau dia bekerja di mana saja dengan laptop atau handphone gitu ya. Kan tidak semua juga PNS itu
nanti keasikan dengan pekerjaan rumahnya, lupa dengan Pekerjaan kantor. pekerjaan kantor yang ada di handphone tadi. Iya, Itu iya. yang tidak kita inginkan. Mhm. Akan tetapi kalau pada prinsipnya anggota dewan apabila Pak Wali sudah menyampaikan dengan gamblang Mhm. alasan dan nanti bagaimana cara pengolahannya Mhm. dengan PNS itu tidak hadir di kantor, cukup dengan IT saja, Iya. monggo, kan kita juga pastinya akan bertanya lebih detail. Mhm. Nah, selagi Pak Wali belum menyampaikan kepada kami, berarti kami anggap itu baru wacana Pak Wali saja. Berwacana, Iya, belum tentu itu dilakukan, iya. belum tentu juga akan Dilakukan secepatnya, secepatnya. atau nanti akan terjadi Betul. perlakuan. Berarti Bu, kalau kita berbicara mengenai boleh bekerja di mana saja, itu kan berarti ada plus minusnya, ada Pasti. positif negatifnya. Iya. Menurut pandangan Ibu Ayu sendiri, dari hal positifnya dulu Bu, seperti apa? Nah, dari positifnya lebih mudah orang tanpa harus mengeluarkan transport itu bisa menyampaikan sebuah aspirasi Iya. atau apapun. Tapi kalau itu menyangkut administratif yang harus Iya, digunakan kehadiran itu tentunya kan tidak match juga gitu. Iya, iya. Jadi buat saya mungkin untuk saat ini tidak mungkin kesemuanya, di luar negeri aja tidak mungkin dengan Langsung gitu, langsung dengan IT saja, tidak. Betul. Itu pasti harus dengan kehadiran dimanapun, baik itu dia perkuliahan di luar negeri Iya. maupun mereka bekerja di luar negeri, itu harus on time dengan jam kerja. Ya. Nah, saya juga ada bagusnya, apalagi kalau dalam tanda petik ya, kalau PNS itu malas ya untunglah. Keuntungan untuk PNS itu sendiri. Iya. Dengan bekerja di mana saja. Iya, betul. Terus pengontrolannya dari mana? Iya. Kalau HP nyala terus nyala. Iya, Tapi betul. kita ngontrolnya lewat mana? Apakah Posisi kita ada di pakai mana? bin? Ya. Harus pakai bin yang bisa mendeteksi bahwa HP itu dipergunakan untuk ini, untuk itu. Nah, itu yang sebetulnya kelengkapan itu yang harus betul-betul ada konsepnya dulu. Baiklah, berarti dampak positif negatif selalu ada. Ada. Dan dari Ibu Ayu, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya juga menjelaskan kalau itu tergantung nantinya dari ASN-nya tersebut. Iya. Kalau malas ya mungkin itu satu keuntungan. Iya. Kalau memang ya dia semangat juga keuntungan juga. Betul. Bisa bekerja di mana saja dan tidak ada kontrolnya. Iya. Nah, apakah dari Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya ini nantinya kalau misalkan sudah disampaikan aspirasinya itu akan disetujui atau tidak? Iya. Nanti kita akan bahas Ibu bentar lagi ya. Masih di Suara Rakyat untuk Sobat Lentera, tetap di Suara Rakyat. Suara untuk perubahan.
Sobat Lentera masih di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Saya masih berbincang mengenai seberapa efektif ASN berkantor di mana saja. Tetap dengan Ibu Ayu, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya. Tadi kita sudah berbincang mengenai hal positif dan juga negatif. Kalau misalkan untuk rencana ASN boleh bekerja di mana saja. Apakah dari Komisi A DPRD Kota Surabaya ini memberikan persetujuan? Dan kalau misalkan memberikan persetujuan, regulasinya seperti apa? Ya, jadi gini, makanya tadi saya katakan wacananya Pak Wali belum sampai, kami hanya mendengar lewat online. Berita-berita online, berita cetak, jadi kami belum betul-betul mendapatkan wacana dari paparan dari Pak Wali Kota. Seperti apa regulasinya yang akan dipakai, yang digunakan. Apabila itu regulasinya sudah sesuai dengan Kemendagri atau sudah sesuai dengan aturan-aturan lainnya, tidak menutup kemungkinan kami menyetujui. Tapi dengan catatan harus betul-betul clear dulu. Kalau enggak nanti DPRD juga dapat kesalahan ya. Karena DPRD ini kan sifatnya pengawasan, ya. Apapun pengawasannya, walaupun mereka dengan tidak ada kehadiran PNS tentu juga mengurangi mungkin ya makan dan minum, biaya rapat atau apa itu bisa lewat Zoom ya. Akan tetapi berapa sih itu daripada nanti kalau menurut saya kendalanya lebih banyak, lebih besar, kemudian sampai di mananya itu regulasinya saya belum dapat itu sampai sekarang. Karena di luar negeri sendiri, contohnya di Jepang, di manapun ya, di Korea, di Singapura, tidak ada yang namanya bekerja dimanapun, hanya bidang-bidang tertentu yang dimanapun, misalnya marketing, terus kolektor-kolektor atau pengawasan yang seperti apa itu mungkin bisa di lapangan dengan menggunakan IT. Mungkin dia bisa di Coffee Bean, bisa di Excelso, bisa di apa. Tapi kalau PNS keseluruhannya, yang itu yang masih kami akan tanyakan, apa keseluruhan PNS ataukah sebagian, bagian apa dulu atau dinas apa yang memang ditangani secara online dan bekerja di mana saja. Betul. Ini contohnya satu. Sedangkan dengan absensi aja Pak Wali Kota kadang marah-marah, datang jam piro awakmu kan gitu. Oh iya betul. Nah, bisa dicek dari situ ya. Nah, apalagi kalau misalkan. Apalagi dengan online. Apakah pengecekannya itu bisa sinkron dengan kemauannya Pak Wali yang sesungguhnya. Kalau wacana baik-baik saja gitu. Boleh-boleh saja dilakukan. Saja, tapi ya gitu regulasinya harus cepat. Biasanya warga itu selalu ingin bisa bertemu langsung, bertatap muka langsung. Kalau ingin mengurus sesuatu, Bu, kan. Kan ini mungkin akan jadi satu hal yang baru lagi untuk warga. Jika ingin mengurus sesuatu, ingin bertemu dengan pihak ASN. Nah, mungkin dari pendapat Ibu Ayu sendiri nih, Bu, sedikit pendapat, Bu. Di ASN bagian mana, Bu? Divisi apa yang mungkin cocok pelayanan, untuk bisa bekerja di mana saja? Tadi kan Ibu bilang tidak semuanya ASN bisa bekerja di mana saja. Iya, betul. Ya, kalau memang seperti baru Pak Wali menggunakan pelayanan sampai dengan tingkat RW saja, tidak harus perlu ke pemerintah kota, itu saya setuju. Karena memang tidak semua warga kota Surabaya bisa mempunyai transport untuk menuju ke gedung wali kota atau gedung kegiatan bersama itu kan. Nah, di situ masih oke. Ya. Dan juga Pak Wali sudah mencanangkan beberapa tenaga outsourcing ya. Nah, sudah menggunakan tenaga outsourcing yang sudah juga menggunakan anggaran. Lah, bagaimana kalau nanti kalau PNS-nya di rumah saja, terus bagaimana dengan regulasi outsourcing-nya? Ya kan? Mengurus itu semuanya, Bu, itu harus perlu dikaji ulang gitu. Apa yang bisa dengan pelayanan di rumah saja, dengan mereka hanya HP-an. Nah, terus bagaimana outsourcing yang sudah
di-hire dengan anggaran. Betul. Nah, nanti jangan-jangan ada pemutusan outsourcing ini yang akhirnya beban buat kami juga. Membuat masalah baru lagi ya Bu ya? Masalah baru lagi. Jangan sampai, makanya saya bilang kalau seperti itu ya harus betul-betul dimatangkan dulu program ini gitu. Nah, itu yang kita belum duduk bersama. Ya. Untuk mencanangkan satu program baru harus duduk bersama. Dan harus mendiskusikan lagi, dan pastinya kita juga harus melakukan survei ya Bu ya, dan juga penelitian ya. Apakah ini sampai detik ini apakah sudah dilakukan survei penelitian tentang keefektifan dari wacana yang disampaikan sama Wali Kota Surabaya? Kalau dari kami karena belum ada, kami hanya dengar dari online, baca dari online, otomatis kan kami tidak mungkin melangkah lebih cepat daripada wacana wali kota. Ya mungkin dari pihak wali kota mungkin bisa sudah membuat kajian yang cuma belum disampaikan kepada kami. Itu saja. Cuma ya yang saya khawatirkan jika kalau gedung sepi ini terus tenaga outsourcing kita lebih banyak di Surabaya ini daripada PNS-nya gitu loh. Nah, jadi ini mungkin dipikirkan lebih lagi ya Bu ya, untuk memikirkan mengenai outsourcing. Jika semua pegawai dari ASN bekerja di mana saja, bagaimana nanti untuk proses pelayanannya untuk warganya? Di kelurahan itu yang PNS hanya 1-2 orang, sedangkan yang lain outsourcing. Nah, kalau PNS saja yang dipekerjakan seperti itu, bagaimana dengan outsourcing bekerja? Nah, seperti itu, padahal mereka bekerja sudah ditaruh di masing-masing kelurahan atau sampai mencapai ke tingkat RW. Mereka melaksanakan, membantu RW-RW untuk melaksanakan program-program yang melalui digital. Nah, di situ kan perlu juga, jadi gini, saya juga kadang bingung ya, lontaran wacana itu apakah juga sudah dipikirkan? Itu saja. Mungkin Pak Wali sudah memikirkan, hanya belum menyampaikan kepada kami. Iya, jadi kalau misalnya sudah disampaikan, nanti bisa diketahui apa saja yang harus menjadi koreksi lebih besarnya lagi, dan apa nantinya yang akan bisa dijalankan untuk bisa mesejahterakan juga warga-warga di Kota Surabaya dan sekitarnya. Baik Ibu Ayu, nanti kita akan kembali lagi berbincang mengenai seberapa efektif ASN berkantor di mana saja, tetap di Suara Rakyat.
Sobat Lentera masih menyaksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, masih bersama dengan Ibu Ayu, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, berbicara mengenai digitalisasi, berbicara mengenai smart city. Ya. Apakah ini wacana terbaru dari Wali Kota Surabaya? Surabaya sudah masuk di smart city, berarti semuanya sudah harus serba digital. Ya. Untuk bisa melayani, untuk bisa mengoptimalisasi perkembangan dari kota Surabaya tersebut. Nah, Bu Ayu, ini apakah kalau saya berpendapat sih, kalau ASN bekerja bisa di mana saja, mungkin bisa mengurangi kepadatan kota Surabaya. Iya, benar. Mungkin ya Bu ya. Dan apakah... Tapi yang rame di mall. Yang rame di mall, betul sekali. Tapi apakah bagian digitalisasi ini sudah mumpuni, Ibu, untuk bisa melayani ya seluruh warga Surabaya dengan ya nggak tahu dari server digital kita sudah bagus atau belum, persiapannya sudah matang atau tidak gitu. Ya, ya itu yang saya katakan tadi. Kalau di sisi tentara atau TNI itu ada BIN-nya. Ya, kemana Anda itu bisa terdeteksi, ya kan? Nah, sedangkan kalau di sini apakah servernya itu sampai? Nah, ini bekerja nggak melayani masyarakat dengan benar, kan gitu. Kalaupun dia harus melaporkan setiap bulan sekali atau setiap minggu sekali kepada servernya atau IT-nya BKD maupun inspektorat, itu kan bisa saja akhirnya ada yang bikin laporan, ada likes in dislike juga. Iya, betul. Tidak melihat dengan performanya orang masing-masing. Tapi kita lihat dulu apakah yang dimau wacana daripada Pak Wali itu adalah totally daripada ASN semua untuk ASN, ya? Untuk bekerja dimanapun atau hanya bagian-bagian tertentu. Kalau saya sendiri sudah sedikit mempelajari dari begitu ada wacana itu dari online, saya tanya kepada teman-teman saya yang bekerja di luar negeri. Kalau kita di kantor harus wajib, walaupun kita menggunakan IT. Jadi ada jam-jam kerja, mungkin sampai dengan jam 2 siang. Mereka memang tidak seperti kita sore ya. Nah, kalau dia siang cukup, tapi selebihnya boleh ditangani lewat saja? IT ya, di mana saja, karena perjalanan mereka antara kota dengan rumah itu rata-rata jauh. Karena kalau mereka di luar negeri ya, karena memang mereka kan kalau tinggal di kota tidak nutut dengan budgetnya ya. Kehidupan. Nah, itu yang nanti akan mungkin kalau Pak Wali sampaikan kepada kami, mungkin Pak Wali lebih serak menyampaikan lewat fraksi ya monggo, melalui komisi monggo, melalui pimpinan dewan monggo. Yang terpenting ada penjelasan detailnya kepada kami sehingga kami juga bisa menyampaikan kepada warga. Nanti kantornya kok sepi kan gitu. Biasa kan orang awam tidak mudah kita memberikan terjemahan daripada kita yang sudah melek digital ya Bu ya? Iya gitu. Biasanya kan orang... Cuma saya kadang mau ngomong melek digital tuh kasihan yang tidak melek ya Bu ya? Tidak melek digital, nggak tega saya karena biasa kami dekat dengan masyarakat. Jadi kalau mereka, jangankan kepada PNS ya, mereka rasanya mengadu kepada anggota dewannya. Itu kalau lewat handphone aja, mereka kurang kayak kurang bisa mengeluarkan semua unek-uneknya. Karena intonasi pada saat telepon dengan tidak melihat wajah itu tentunya berbeda dengan kita langsung bertatap muka. Takutnya banyak miskomunikasi. Betul. Tapi kalau pelayanan hanya mendaftarkan akte kelahiran, akte kematian, pendudukan, itu it's okay. Itu bisa lewat digital. Atau mendaftarkan IMB, mendaftarkan sertifikat tanah yang ada, itu oke lah. Tapi kalau pelayanan yang pengaduan bersentuhan langsung dengan masyarakat, rasa-rasanya kok masih mengkhawatirkan gitu. Bu, jika ini betul-betul terjadi, ASN bisa bekerja di mana saja.
mungkin saran dari Bu Ayu nanti kontrolnya seperti apa Ya itu. untuk bisa mengawasi semua Mm-mm. dari ASN untuk betul-betul kalau misalkan Mm. di mana saja itu betul-betul bekerja Ya. dan selalu melakukan ya kewajiban yang harus dilakukan untuk bisa mengayomi, melindungi semua Ya. warga yang ada di Kota Ya. Surabaya. Ya, andai pun misalnya ASN-nya itu benar-benar terjadi, ASN harus bekerja dari mana saja. Nah, bagaimana dengan outsourcing-nya? Apakah semua pekerjaan diserahkan kepada outsourcing yang harus dijumpai warga Iya. atau menyelesaikan tatap muka dengan warga? Itu juga tidak elok karena tidak semua outsourcing menguasai apa yang dipunya oleh ASN. Iya, Ya, betul. karena pengalaman berbeda. Ilmu tesnya juga kalau ASN kan juga sudah berbeda dengan yang masih outsourcing. Walaupun outsourcing juga banyak yang S2, S3 yang mungkin belum ada kesempatan untuk menanjak ke ASN. Jadi menurut saya ya monggo saja Pak Wali menyampaikan kepada anggota dewan untuk bagaimana regulasi mengenai ASN harus bekerja di rumah, tidak harus di kantor. Mungkin yang dimaksud Pak Wali 1 minggu 2 kali saja di kantor atau selamanya tidak di kantor hanya IT. Nah itu yang belum kami dapatkan. Iya, berarti dari Komisi A DPRD Kota Surabaya menunggu informasi lebih lanjut lagi dari Wali Kota Surabaya. Apakah ASN yang akan berkantor di mana saja itu keseluruhan atau ada bagian-bagian tertentu yang bisa bekerja di kantor atau bekerja di mana saja. Dan pastinya faktor resiko selalu ada dengan wacana-wacana terbaru, bekerja di mana saja dan pastinya perlu kontrol yang lebih kuat lagi untuk para ASN untuk tetap bisa menjaga, untuk tetap bisa melayani warga Kota Surabaya. Baik Bu Ayu, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Sobat Lentera yang sedang menyaksikan acara Suara Rakyat pada hari ini. Ya, mungkin saya hanya menyampaikan dari sisi kami pengawasan yang terpenting server sudah disiapkan, kemudian regulasi-regulasi tahapan untuk menuju ke sana sudah disampaikan kepada kami, kemudian apapun yang, karena di Komisi A ini ada di bagian administrasi pemerintahan, tentunya banyak yang kendala nanti yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kemudian bagaimana antara ASN bekerja di rumah dengan outsourcing yang harus apa juga sama, bekerja dari rumah atau seperti apa. Karena kan tidak semua, kalau gitu gedung-gedung nanti banyak debu, itu tidak ada. Jadi banyak pengurangan pegawai yang sudah terhimpun di ASN, terhimpun di outsourcing, sehingga nanti pemutusan sepihak-sepihak. Akhirnya banyak pula lagi pengangguran yang ada di Kota Surabaya, yang semestinya kita ikutkan untuk mereka membantu jajaran pemerintah kota. Kemudian kalau semua serba digital, kalau itu misalkan perpustakaan kayak di luar negeri, di perpustakaan umum yang pusat ya, itu memang semua serba digital kok di luar negeri. Semua lihat buku, tinggal ambil, tidak perlu SDM lagi. Nah, akan tetapi yang di Indonesia ini kan agak sulit ya dengan hal-hal yang serba digital. Saya yakin cerdas dengan semua serba digital, cerdas, amat sangat cerdas. Saya pada prinsipnya sih setuju, tapi ada tapinya. Semua harus clear dulu, sampai dengan apakah sudah disetujui cara ini dengan dimixkan dengan kegiatan di pusat, ya. Kalau ternyata pelayanan di pusat aja masih pakai SDM, ASN, nah bagaimana dengan di daerah? Semoga mendapatkan gambaran yang cukup baik juga nanti hasilnya jika diputuskan ya Ibu ya. Dan buat Sobat Lentera, nanti sebuah perkembangan itu butuh sebuah proses.
untuk bisa melakukannya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Ibu Dr. Rada Ece Haja Pertiwi Ayu Krisna MM, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya. Terima kasih Ibu Ya, sama-sama, sudah Mas. berbincang bersama Ya. pada hari ini. Ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Sobat Lentera yang sudah setia menyaksikan Suara Rakyat, Suara Perubahan. Kali ini saya Andrew Julian pamit. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa.